Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpadila Batubara, NIM 204020197, jurusan Ekonomi Syariah. Ini mata kuliah ekonomi publik dengan judul Utang dan Aspek Internasional. Mulai pemerintah Orde Lama, Indonesia sebenarnya sudah berutang, dan pada pemerintah Orde Baru, utang Indonesia semakin bertambah, walaupun dalam persentase naik turun sesuai dengan peranan penerimaan dari migas, perpajakan, dan bukan pajak. Memang perpajakan untuk kemandirian ternyata masih perlu pembenahan jangka panjang. Padahal pemerintah dalam jangka pendek memerlukan dana yang apabila ditutup dengan mencilok uang akan berakibat inflasi. Sedang dari migas, Indonesia tergantung pada harga minyak internasional. Oleh karena itu, salah satunya alternatif Indonesia adalah berutang lagi, yaitu untuk sementara waktu pada jangka pendek atau jangka panjang. Manajemen utang. Walaupun Indonesia dikatakan menganut anggaran berimbang (balance budget), namun itu hanyalah merupakan pernyataan politik. Kenyataannya, anggaran yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya menganut asas pembiayaan defisit. Pembiayaan atau pelanjaan defisit oleh pemerintah ditutup dengan pinjaman pemerintah baik jangka panjang maupun jangka pendek, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal Indonesia, kebanyakan memanfaatkan utang dari luar negeri. Utang dalam negeri pada zaman Orde Lama sekitar US$ 25 miliar, namun sekarang sudah sekitar US$ 31,9 miliar. Utang dalam negeri relatif kecil, namun semenjak 1998 telah menjadi US$ 21,9 miliar. Dan utang luar negeri US$ 6,84 miliar. Dinyatakan bahwa utang luar negeri adalah sebagai dana pendamping. Namun kalau sudah mencapai 3,52% dari anggaran, terutama bukan pendamping lagi. Oleh karena itu, manajemen utang perlulah dilakukan secara hati-hati. Manajemen utang pemerintah Indonesia relatif tidak sebaik swasta, walaupun sekitar swasta juga kewalahan mengelola utangnya karena krisis moneter. Semestinya proyek yang didanai dari utang luar negeri itu dapat membayar sendiri utang yang dipakai, tetapi prinsipnya tidak dipraktekkan. Banyak justru proyek-proyek yang didanai dari utang masih membutuhkan subsidi, misalnya listrik, minyak bumi, dan gas alam. Dengan demikian, hasil proyek yaitu penerimaan dialokasikan untuk membayar cicilan utang dan bunganya. Masalah lain yang timbul ialah rencana penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan penerimaan dan pengeluaran pembangunan dilakukan oleh Bappenas. Semenjak Kabinet Reformasi, Bappenas tidak dipimpin lagi oleh seorang menteri. Dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional, mudah-mudahan tidak terjadi keracunan perencanaan dalam manajemen proyek maupun utang pemerintah. Aspek internasional. Konsekuensi dari adanya utang luar negeri adalah pembayaran utang pokok, dan ini tercantum dalam neraca pembayaran, yaitu Balance of Payment atau BOP. Aspek internasional lainnya yang perlu diperhatikan ialah adanya kerjasama ekonomi internasional dalam bidang perdagangan, misalnya AFTA, APEC, dan WTO. Moneter keuangan dan perbankan, misalnya kerjasama bank sentral dan pembangunan, misalnya Bank Dunia. Kerjasama internasional ini memungkinkan Indonesia memperoleh bantuan pinjaman dengan relatif mudah karena telah menjadi anggota, dan bagaimanapun juga persyaratannya digariskan oleh lembaga-lembaga internasional, yaitu perlu dipenuhi. Krisis yang melanda Indonesia semenjak pertengahan Juli 1997 berdampak negatif terhadap lalu lintas modal di Indonesia, khususnya aliran modal swasta. Namun dengan adanya krisis
terjadi kecenderungan mengecilnya aliran pemasukan modal tersebut yang antara lain disebabkan oleh menurunnya aliran modal dalam rangka investasi asing dan merosotnya aliran masuk utang kepada sektor swasta. Barang-barang dan jasa-jasa. 1. Ekspor FOB minyak bumi dan gas alam, bukan minyak bumi dan gas alam. 2. Impor FOB minyak bumi dan gas alam, bukan minyak bumi dan gas alam. 3. Jasa-jasa minyak bumi dan gas alam, bukan minyak bumi dan gas alam. 4. Transaksi berjalan minyak bumi dan gas alam, bukan minyak bumi dan gas alam. Pemasukan modal pemerintah, yaitu bantuan program dan bantuan proyek. 3. Lalu lintas modal. 4. Pembayaran utang pokok. 5. Jumlah 1 sampai dengan 5. 6. Selisih yang belum dapat diperhitungkan. 7. Lalu lintas moneter. Dapat kita tahui yaitu keterangannya dari hasil pertanian seperti industri, hasil tambang, barang konsumsi, bahan baku, penolong, dan barang modal. Surplus rasio current account terhadap PDB. Cadangan devisa dari donor swasta. Surplus cadangan devisa cukup untuk membiayai bukan impor dan non-migas. Walaupun pada bab-bab sebelumnya penulis berupa untuk menunjukkan bahwa perpajakan merupakan pilihan utama untuk kemandirian, namun kiranya pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk sementara waktu ini tidak akan mengupayakan pengurangan utang, diungkapkan oleh Wali Kepala Bappenas pada dengar pendapat dengan DPR bahwa utang luar negeri Indonesia pada 1999 adalah sebesar $3,19 miliar, terdiri atas utang pemerintah $61,6 miliar dan BI pada IMF $10,3 miliar, sedang utang dalam negeri $7,47, sehingga total utang pemerintah adalah $146,6. Hal-hal yang dikembangkan tentu saja selain mempengaruhi seberapa cicilannya utang beserta bunganya dan juga akan mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia serta hubungan Indonesia dengan luar negeri. Penerimaan pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri sangat penting bagi keberhasilan proses pembangunan nasional, karena penerimaan pemerintah terutama dalam negeri yaitu dari minyak bumi dan gas alam, pajak dan pajak adalah untuk menutup pengeluaran rutin pemerintah selama ini, dan sisa-sisanya berupa tabungan pemerintah setelah ditambah dengan pinjaman luar negeri, dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan baru bisa dilaksanakan apabila ada kelebihan dana, atau kalau tidak pembangunan harus dibiayai dari pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri oleh pemerintah sudah mencapai $70 miliar, sedangkan pinjaman swasta sekitar $80 miliar. Cicilan bunga dan utang luar negeri pemerintah untuk anggaran 1999 adalah sekitar Rp44,4 triliun atau sekitar 31,2% dari penerimaan pemerintah dalam negeri, yaitu 1.422, triliun. Oleh karena itu, penerimaan dalam negeri pemerintah, terutama yang dari perpajakan, harus ditingkatkan agar Indonesia tidak perlu tergantung pada utang luar negeri, apalagi sudah diamanatkan dalam GBHN bahwa kita harus maju secara mandiri. RAPBN 1999 adalah
adalah rancangan dalam kerangka pelaksanaan agenda reformasi di bidang ekonomi, yaitu tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penerimaan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Adapun sasaran-sasaran utama kebijaksanaan reformasi pembangunan di bidang ekonomi dan keuangan yang rusak akibat krisis moneter dan ekonomi sekaligus memutar kembali roda perekonomian nasional. Krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi serta ke krisis kepercayaan dan timbulnya kekacauan di mana-mana menyediakan barang langka dan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Pemerintah perlu berperan aktif dengan kejaksanaan anggaran dengan pemberian perlindungan sosial dengan kebijaksanaan fiskal dengan mengalokasikan dana bagi program JPS serta langkah menstabilkan dan menggerakkan ekonomi ditunjukkan pada pemberdayaan dan stimulasi kegiatan ekonomi rakyat, terutama usaha kecil, menega, dan koperasi. 3. Selanjutnya, bagaimana pengaruh utang terhadap upaya pengentasan kemiskinan? Untuk menjawabnya, kita lihat tahap dengan variabel yang terikat. Mengapa tata kelola utang era Jokowi tak berbeda dengan era Soekarno dan berbeda secara statistik dan era Soeharto dan era Habibie? Pada era Soekarno, utang dikelola secara hati-hati, digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Utang luar negeri sepenuhnya digunakan untuk belanja pembangunan, prosedur, dan pengolahan dengan disiplin anggaran yang ketat dan berimbang. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, utang luar negeri dikelola dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Lantas, apa bedanya dengan era Jokowi? Untuk menambah defisit anggaran, utang juga dialokasikan untuk menutup cicilan utang pokok dan bunganya. Alokasi penggunaan utang terindikasi tidak disiplin. Buktinya, Menteri Keuangan dan Bappenas gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota DPR yang meminta data rinci utang luar negeri dipakai untuk apa saja. Pada beberapa kesempatan, Menteri Sri Mulyani juga mengakui Indonesia menambah utang baru antara lain untuk menutup cicilan utang. Jadi, utang tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan pembangunan yang benar-benar berdampak pada pertumbuhan produksi, roda perekonomian, dan program pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, ada pos alokasi yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pembangunan. Selain itu, dana hasil utang digunakan untuk antara lain seperti pembangunan infrastruktur yang tidak banyak berdampak langsung pada perekonomian nasional. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat luar negeri, sebagian proyek padat karya justru banyak melibatkan tenaga kerja asing. Dalam 3 tahun terakhir, banyak media masuk yaitu seperti tenaga kerja asal Cina masuk Indonesia. Maka logis jika pembangunan yang antaranya dibiayai utang luar negeri tidak terlalu besar dampaknya bagi upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan Indonesia. Secara teoritis, menurut Umar Juwono pada tahun 1950, dalam semangat ekonomi Harold Domar, bantuan luar negeri dipandang mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebagai dampak lanjutnya, yaitu alasannya aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Sampai di situ, secara teori, bantuan luar negeri justru menghasilkan dampak penggandaan yang positif pada perekonomian. Data hasil analisis yaitu menunjukkan hasil yang berbeda, yang dimana kemiskinan dipengaruhi secara nyata oleh variabel
utang per kapita, jumlah penduduk, tata kelola utang, dan sementaranya yaitu inflasi dan tata kelolaan pada Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Jokowi tidak berdampak serta nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, tata kelola utang era Soeharto dan era Habibie lebih baik dalam arti terbukti secara empiris dapat menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia dibanding rezim lainnya yang pernah memegang tampuk pemerintahan di Indonesia. Secara teori, menurut Supriyanto dan Sapurna, bantuan luar negeri justru menghasilkan dampak penggandaan yang positif pada perekonomian. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN. Ini jauh lebih baik dibandingkan membiarkan defisit APBN sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per kapita. Pada sisi lain, utang dapat berdampak negatif, antara lain dapat memicu krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam. Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran utang, sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan. Cicilan bunga yang makin memberatkan perekonomian nasional Indonesia. Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia. Salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh, inflasi, dan mengakibatkan ketergantungan terhadap utang dan kepentingan negara krediturnya. Sejak tahun 2000, semua negara anggota PBB memiliki kesepakatan yang dituangkan dalam Millennium Development Goals. Salah satu tujuannya utamanya adalah pengurangan angka kemiskinan menjadi separuh pada 2015. Kemudian sebuah pertanyaan besar yang menyoal bagaimana target itu bisa terpenuhi, dan pertanyaannya memang sudah sewajarnya diungkapkan mengingat kondisi kapasitas APBN yang kurang mumpuni. Sejatinya, utang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan produk domestik bruto. Akan tetapi, Fatilo, Firestone, dan Ricci pada tahun 2002 menemukan hubungan yang negatif antara utang dengan tingkat pendapatan, yaitu dari 100 negara yang diteliti, mereka menemukan kontribusi uang terhadap pendapatan per kapita suatu negara, yaitu negatif untuk rasio utang terhadap PDB yang berada pada kisaran persentase 35-45%. Temuan ekonomi tersebut ternyata masih relevan dengan kondisi Indonesia masa kini. Tata kelola utang pada setiap rezim pemerintahan berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat banyak. Ini dapat dianalisis dengan melihat ICOM per kapita atau PDB per kapita sebagai indikatornya. Ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi ganda dengan gami variabel yang terpapar menunjukkan pengaruh rasio utang per kapita. Nilai konstanta menunjukkan angka negatif dan memberi makna bahwa tanpa campur tangan tata kelola rezim pemerintah pendapatan per kapita dampak positif, dan menjelaskan berkah bonus demografi. Hasil analisis menunjukkan gambaran bahwa pendapatan per kapita dipengaruhi secara bermakna oleh jumlah penduduk serta model pembangunan era
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil bahwa utang luar negeri memiliki korelasi dengan terhadap kondisi perekonomian nasional.